kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Sama ketua kelasnya? Ya. Bilang, tolong bantu bilang, di depan bilang. Kita berdoanya di dalam hati saya. Bilang yang pimpin doa berdoa di dalam hati. Bilang. Sabrak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membantu untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya Bapak mau cek kehadirannya dulu di kelas 4. Oh, siapa kira-kira di kelas 4 ini yang tidak hadir? Fauza. Satu orang saja? Berarti yang hadir sekarang 27 orang. Oke. Nah, semoga teman kamu yang tidak hadir ini, kalau dia dalam keadaan sakit, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok pagi diberi kesehatan dan bisa berkumpul lagi bersama kita untuk belajar. Mau kamu mendoakan temanmu yang sakit? Oke, baik. Baiklah, anak bapak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bapak ada sedikit video untuk mereka. Nah, semuanya boleh berdiri dulu, berdiri di tempatnya masing-masing. Bisa terlihat? Ya, coba.
pikirannya jadi fresh, jadi untuk fokus dalam pembelajaran bisa lebih. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang gerak non lokomotor. Apa materinya? Gerak non lokomotor. Dalam pembelajaran kita hari ini, materi gerak non lokomotor terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan apa itu gerak non lokomotor, seperti gerakan memutar, mengayun, dan meniup. Oke, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajarannya ada peserta didik mampu untuk mempraktikkan materi gerakan lokomotor seperti memutar, mengayun, dan meniup. Untuk itu, tujuan pembelajaran ini adalah apa yang akan kita pelajari dalam materi gerak non lokomotor. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau bertanya dulu kepada kamu. Apakah kamu pernah mendengar kata-kata gerak non lokomotor? Pernah? Apa itu gerak non lokomotor? Gerak yang tidak berpindah tempat. Ada yang lain? Gerak yang tidak berpindah tempat. Ada yang lain? Sikap? Oke, boleh. Tidak yang tidak gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gerak non lokomotor? Halo, mana? Diego? Pas? Oke, terima kasih kepada temanmu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ada tadi yang mengatakan gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Ada lagi gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Betul semuanya. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk temanmu. Nah, untuk pertanyaan kedua, gerak dasar ini ada 3 gerak dasar yang kita pelajari dalam gerak dasar di pendidikan jasmani. Yang pertama ada gerak lokomotor. Tahu gerak lokomotor? Tahu. Yang kedua ada gerak non lokomotor, seperti yang kita pelajari pada hari ini. Yang ketiga ada gerak manipulatif. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, apa kira-kira manfaat dari kita mempelajari aktivitas gerak non lokomotor? Apa kira-kira manfaat bagi kita mempelajari gerak dasar non lokomotor dalam kehidupan sehari-hari? Apa tadi? Menghindari cedera. Hafizan? Diego apa? Ada yang bisa? Boleh enggak? Apa manfaat kita mempelajari gerak non lokomotor dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira? Melancarkan sirkulasi darah. Oke, boleh. Ada yang lain? Memperkuat. Oke, kuat tadi. Oke, terus boleh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manfaat kita mempelajari gerak non lokomotor sebenarnya kamu lakukan tiap hari. Namun, kamu tidak sadar apakah ini gerak non lokomotor atau tidak. Contoh, dalam kehidupan kita di dalam kelas saja. Nah, ini apa namanya? Spidol.
Sepakat ini spidol? Atau ada yang mengatakan ini pensil atau pena? Oke, kita sepakat ini namanya spidol. Oke, Bapak melakukan gerakan atau sedang menulis misalnya di papan tulis. Nah, setelah Bapak tulis, ternyata pegangan Bapak terhadap spidol ini tidak kuat. Dia jatuh. Jatuhnya ke mana? Ke bawah atau ke lantai. Bagaimana cara Bapak supaya bisa mengambil spidol ini? Hah? Membungkuk. Coba membungkuk. Bisa diambil? Selain membungkuk, bagaimana lagi caranya? Hah? Jongkok. Oke, jongkok. Ambil. Bisa diambil? Nah, maksudnya gerakan yang Bapak lakukan itu termasuk ke dalam gerak non-verbal. Membungkuk dan jongkok atau menunduk. Nah, itu contoh sederhana. Ada lagi contohnya di dalam kehidupan kita di dalam kelas. Contoh, Mazidatul Mutia. Anak misalnya mau pinjam pena. Misalnya ya, anak Mutia pinjam penanya sebentar dulu. Oke, kata Mutia kan? Kata Mutia diambilnya pena yang punya Mutia, lalu dikasihkannya ke Razik Hanam. Caranya bagaimana? Diambil, Mutia memutarkan badannya, lalu dikasih ke belakang. Memutar itu termasuk gerak non-lokomotor atau tidak? Ya. Oke, kalau tidak, dalam kehidupan kita di dalam kelas saja, yang sedikit kita sudah melakukan yang namanya gerak dasar non-lokomotor. Apalagi di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur. Kita melakukan yang namanya gerak dasar dalam pendidikan jasmani. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak ada sebuah video dan kamu juga bisa untuk melihat di LKS kamu. Boleh lihat videonya nanti, boleh juga dibaca bukunya di sini. Atau kedua-duanya juga boleh. Lihat video sambil membaca bukunya. Oke, siap? Nah, coba lihat dulu. Videonya perhatikan dengan seksama. Silakan diperhatikan, disimak agar nanti pada saat Bapak kasih soal kamu bisa untuk mendengar suaranya sampai belakang. Kurang. Bisa kan ada tulisannya.
pernah kamu lakukan? Pada saat apa kira-kira kamu melakukan? Gerakan pemanasan. Oke. Caranya yang pertama itu posisikan badannya dibuka selebar bahu, kakinya. Tuh, gerakan yang keempat. Gerakan yang kelima. Setiap gerakan ini dihitungnya 1 kali 8. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya gerakan mengayun. Perhatikan bagaimana aktivitas pada saat gerakan mengayun. Oke. Gerakannya yang pertama mengayun. Gerakan yang ini sama seperti pohon tertiup angin. Oke. Gerakan yang kedua mengayunkan tangan. Yang ketiga, kakinya dibuka selebar bahu, tangan kanan memegang kanan kiri, memegang kaki kiri dan sebaliknya. Bagaimana cara? Apa yang diputar? Hah? 3. Oke. Siapa yang diputar? Tangan atau lengan? Lengan yang diputar. Putar ke depan, diputarnya ke belakang. Siapa yang diputar? Hah? Pinggang. Oke. Nah, setelah kamu lihat videonya, setelah kamu baca tentang materi gerak lokomotor ini, nah sedikit Bapak jelaskan tentang gerak lokomotor ini. Nah, tadi di awal pembelajaran ada Bapak tanya apa itu gerak lokomotor. Sudah ada teman kamu yang menjawab. Nah, sedikit Bapak jelaskan. Gerak lokomotor adalah gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Apa artinya? Artinya adalah pada saat kita melakukan aktivitas ataupun gerakan, kita tidak berpindah tempat. Contoh, pada saat kita melakukan pemanasan, kita melakukan menekuk atau melipat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? Kita melakukannya di tempat. Kalau misalnya kita melakukan pemanasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu termasuk gerak lokomotor atau tidak? Termasuk atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa termasuk? Oke. Nah, gerakan yang kita lakukan pada saat pemanasan, tapi tubuh kita bergerak ke sana kemari, itu kita melakukan 2 gerakan. Gerak dasar lokomotor 1, non-lokomotor 1. Nah, kalau begitu, kita dalam pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang gerak non-lokomotor. Berarti kita melakukan gerakannya tetap di tempat.
Kalau sudah bergerak, itu dua gerakan kamu lakukan. Lokomotor itu berpindah tempat, non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Nah, oke. Kalau pemanasan ada dua, ada yang kamu tahu pemanasan itu berapa? Dua, apa yang pertama? Hah? Pemanasan statis dan dinamis. Kalau kita melakukan pemanasan dinamis, bisa kita lakukan dua gerakan, gerakan lokomotor dan non lokomotor. Nah, selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari gerak non lokomotor? Nah, tujuan kita mempelajari gerak non lokomotor adalah untuk keseimbangan tubuh manusia agar pada saat melakukan gerakan tidak mudah terjatuh. Ada yang bisa ulang? Ulang ya. Tujuan kita mempelajari gerak non lokomotor ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh pada saat melakukan kegiatan. Oke, Bapak tulis di sini. Tujuan kita melakukan aktivitas non lokomotor. Bisa dilihat sampai belakang? Nah, tujuan dari kita melakukan gerak non lokomotor ini adalah untuk melatih keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh dalam melakukan kegiatan. Nah, Halifi, coba baca yang di sana Halifi. Tujuan gerak non lokomotor untuk melatih keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh dalam melakukan kegiatan. Oke, Cikal. Tujuan gerak non lokomotor untuk melatih keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh dalam melakukan kegiatan. Oke, boleh. Adam. Tujuan gerak non lokomotor untuk melatih keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh dalam melakukan kegiatan. Oke, Nadif. Coba baca Nadif. Tujuan gerak non lokomotor untuk melatih keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh dalam melakukan kegiatan. Oke, boleh. Nah, tujuannya adalah untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, cukup sampai di situ boleh. Kalau kamu lanjutkan sampai habis juga boleh. Nah, ingat-ingat apa tujuan kita melakukan gerak non lokomotor? Tujuannya untuk melatih keseimbangan tubuh. Oke, boleh. Nah, selanjutnya setelah kamu mengetahui tujuan dari gerak non lokomotor, apa saja contoh dari gerak non lokomotor? Apa kira-kira? Ada yang tahu contoh dari gerak non lokomotor? Ayo pertama contohnya. Memutar. Setelah itu mengayun, mengkukuh, menekuk dan meniup. Oke, kita tulis. Tulis di sini. Contoh dari gerak non lokomotor. Apa yang pertama? Yang pertama yang kita bahas hari ini yaitu tentang
memutar. Yang kedua, mengayun. Yang ketiga, menutup. Nah, cukup tiga ini. Apa itu gerakan memutar yang kamu ketahui atau yang kamu pahami? Memutar. Apa kira-kira? Kamu pernah berputar-putar atau enggak? Pernah? Apa itu memutar? Memutar. Apa itu memutar? Memutar itu kan seperti ini. Atau memutar juga boleh. Apa itu gerak memutar? Ulang lagi. Memutar. Oke, nah, Bapak jelaskan sedikit. Memutar itu adalah menggerakkan tubuh dengan cara memutarkan badan. Nah, apa kira-kira contoh dari gerak memutar ini? Apa contohnya? Apa di dalam tubuh kita atau anggota badan kita yang bisa untuk diputar? Oke, lengan, pinggang, kaki, memutar lengan atau bahu ke depan, ke belakang. Oke, putar pinggang. 1, 2, 3, lagi. Oke, putar pergelangan kaki. Oke. Gerakan tersebut kita lakukan di mana? Pada saat kita melakukan apa? Melakukan pemanasan. Itu untuk memutar. Yang kedua, mengayun. Apa itu mengayun? Bergerak seperti ayunan. Siapa di sini anak bapak kelas 4 yang pernah bermain ayunan? Saya pernah main ayunan? Atau ada yang membawa masing-masing ayunannya? Ada? Oke, turun tangan. Ada yang belum pernah bermain ayunan? Yang laki-laki pernah main ayunan? Halifi tak pernah? Halifi netek tahu? Di TK itu pasti ada ayunan kan? Oke, nah. Gerak mengayun ini gerakan yang dilakukan seperti ayunan. Ayunan itu gerakannya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Di dalam anggota tubuh kita, apa kira-kira gerakannya yang seperti ayunan? Lengan, terus apa lagi? Kaki. Terus ada dua gerakan, mengayun lengan, mengayun lengan dan mengayun kaki atau tidak. Terus yang ketiga atau yang terakhir, menekuk. Apa itu menekuk? Gerakan dengan cara melipat bagian tubuh. Itu namanya menekuk. Nah, apa yang bisa ditekuk? Pergelangan tangan bisa? Siku bisa? Lutut bisa? Lutut bisa saat kita jongkok dan pada saat kita melakukan pemanasan melipat kaki ke bawah. Oke, itulah penjelasan singkat yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya, anak-anak Bapak kasih sedikit tugas. Sedikit loh, banyak. Satu orang dapat satu. Oke. Ibrahim, Sidik, Ayunda, Genzel, Diego, Hamizan, Dinda, Yogi,
Ya kan? Kalau ada yang ragu boleh ditanya. Soalnya cuma ada 6. Soalnya 6. Gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. 1 mendatar. Yang nomor 2 menurun. Gerak dasar non-lokomotor yang pertama. Seperti yang sudah kamu baca di bukunya masing-masing. Apa yang pertama, apa yang kedua? Untuk soal yang ketiganya, apa gerak dasar non-lokomotor yang kedua? Apa gerak dasar non-lokomotor yang kedua? Untuk yang nomor 4, gerak dengan melipat bagian tubuh. Itu gerak apa namanya? Kalau nomor 5, tujuan melakukan gerak non lokomotor. Apa tujuannya? Yang keenam, sikap permulaan dari gerak non lokomotor. Apa sikap awal kita melakukan gerak non lokomotor? Silahkan dijawab. Kalau ragu boleh bertanya. Apa tanya nak kawan tuh? Kalau nggak kawan tadi namanya mencontek. Siap? Hah? Nomor 6. Nomor 6. Sikap awal dari gerak non lokomotor. Awalnya bagaimana? Nomor 4 apa soalnya? Siapa? Oh, gerakan dengan melipat bagian tubuh. Yang tadi bisa dilipat siku, lutut, dan saat kita berdiri. Apa kira-kira? Baca lagi. M, E, N nomor 3. Apa kira-kira? Melipat bagian tubuh. Gerak dengan melipat bagian tubuh. Melipat yang bisa dilipat. Tadi siku, tadi lutut saat kita pemanasan, dan pada saat kita jongkok. Apa itu kira-kira? Nomor 4 menurun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kotak, huruf ketiganya N. Apa kira-kira? Siap, tunggu dulu. Tulis nama. Nah, yang sudah siap boleh dikumpul. Boleh dikumpul. Yang sudah siap boleh dikumpul. Oke. Tertib? Oke, gimana Dri? Bilang. Nomor 5. Tujuan utama gerak non lokomotor. Gerak di bawah ada tujuannya. Apa kira-kira tujuannya? Huruf pertamanya N, huruf ketiganya L, terus ada lagi hurufnya K, I, dan N. Apa kira-kira itu? Oke. Oke, siap Gi? Ryan, nomor berapa Ryan? Nomor 6. Nomor 5. Tujuan
non lokomotor. Ada tuh tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya untuk nomor 6. Sikap permulaan dari gerak lokomotor. Nah, setiap kita akan melakukan kegiatan, kita pasti melakukan yang namanya sikap permulaan atau sikap awal. Sebelum kita melakukan, contoh, kita akan melakukan praktek. Bapak kasih kerucut yang warna kuning di luar. Apa yang kita lakukan di belakang yang warna kuning itu? Apa yang kita lakukan di belakang kon yang warna kuning? Apakah tidur kamu di sana? Itu yang Bapak sampaikan bukan? Bapak kasih kon yang warna kuning di luar. Apa yang kamu lakukan di situ? Sambil menunggunya, sambil tiba, kamu tunggu di belakang. Apa yang kamu lakukan itu? Huruf pertamanya B, huruf ke-5-nya I, huruf ke-8-nya T. B, G. Apa kira-kira? Berjinjitkah? Atau bagaimana? Dikasih nama? Ulang lagi. Oke, cancel. Kurang huruf bawa C. Kurang hurufnya C. Kurang hurufnya C. Bagian satu. Saya belum. Nah, nomor 5. Tujuan utama gerak non lokomotor. Tadi lokomotor sudah jelaskan, sudah dituliskan di papan tulis. Apa kira-kira tujuan? Untuk apa? Huruf pertamanya R, huruf ketiganya R. Nah, terakhir nomor no. Tujuan utamanya ada, sudah Bapak katakan tadi. Sudah dikatakan tadi. Sudah belum? Sudah siap semuanya? M E L C. Ya, ini satu. Bapak catatkan dulu. Sudah dicatatkan tadi. Aduh. Ya. Apa sikap permulaannya? Sikap permulaannya nomor 6. Coba perhatikan Bapak di sini. Coba. Apa yang Bapak lakukan di sini? Mengapa menunggu? Apa mulai menunggu?
Huruf pertamanya B. Nah. Kira-kira B. B. Nomor 5 lagi Ibrahim. Tujuan utama gerak hidup. Siap. Gerak dengan melipat bagian tubuh. G, F, E, F. Gerak yang tidak disertai dengan tindakan tepat. N, O, semuanya yang sudah mengisi, yang belum silakan lanjut ke perjalanan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya nih, bagaimana rasanya pembelajaran kita hari ini? Senang? Ada tiga emotika. Yang pertama senang, murung, sedih. Apa kira-kira? Oke. Nah, sedih. Bapak, kalau kamu sedih, kamu nanti pada saat di luar pasti akan bahagia. Oke, siap Gi? Nah, dan untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif, tolong kamu baca buku yang berkaitan dengan gerak manipulatif. Oke? Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, nah, untuk mengakhirinya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang sudah siap
duduk di tempatnya lagi. Yang duduknya terbaik, yang rapi boleh keluar duluan nanti. Yang boleh keluar duluan